Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dengan nomor induk mahasiswa 19030-283, di mana tujuan pembuatan video ini mengenai jawaban soal UTS mata kuliah filsafat yang diampu oleh Dr. Muhammad Mas'ud. Langsung saja kepada jawabannya, yang pada pertanyaan awal atau pertanyaan pertama, yaitu bagaimana latar belakang adanya filsafat Indonesia. Pada awalnya, istilah filsafat Indonesia merupakan suatu istilah yang berasal daripada isi buku yang dibuat oleh salah satu seorang guru besar Fakultas Filsafat di Universitas Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Nasrun, yang mana di dalam buku tersebut memuat mengenai karakteristik daripada budaya yang ada di Indonesia. Filsafat Indonesia sendiri merupakan sebutan umum dari tradisi kefilsafatan suatu masyarakat yang ada di negara kita ini, yang terbentuk dari banyaknya suku, ras, etnis, dan agama di dalamnya. Namun jika kita teliti secara mendalam lewat kajian sejarah, filsafat Indonesia sendiri sudah ada pada zaman terlebih dahulu, atau zaman-zaman daripada leluhur kita, yang kemudian disusul dengan datangnya para orang kelahiran Tiongkok yang merupakan salah satu orang yang membawa ajaran Taoisme atau ajaran filsafat dari Lotju, dari negeri Cina. Kemudian pada abad ke-6, selaras dengan perkembangan zaman, datang lagi ajaran dari Konfusius atau ajaran filsafat yang menitik beratkan kepada mementingkan etika kepada sesama makhluk hidup. Dan sekitar abad ke-1000-an barulah terbuka perkembangan pemikiran orang Indonesia, yang ditandai dengan datangnya literatur filsafat Hindu-Buddha yang dipengaruhi oleh India. Nah, pada abad ke-1000 barulah ada yang namanya filsafat Indonesia, yang di filosofinya adalah orang Indonesia sendiri. Selanjutnya disusul lagi pada abad ke-1400-an barulah datang yang namanya pemikiran Islam yang masuk ke negara Indonesia. Nah, pada awal abad ke-9 barulah datang yang namanya filsafat Barat yang dibawa oleh para orang-orang Portugis, Belanda, Jepang, dan Spanyol, atau biasa disebut dengan kaum penjajah. Nah, dari situ baru kita tahu bahwa dalam lingkup sejarah filsafat Indonesia memang sudah ada pada era nenek moyang kita atau leluhur kita pada abad ke-1000-an. Lanjut pada pertanyaan kedua, apa saja ciri-ciri filsafat abad pertengahan? Filsafat abad pertengahan bisa juga disebut dengan abad ke-8, yang mana pada saat itu tindakan-tindakan orang-orang gereja atau penganut paham gereja yang membelenggu pada aktivitas atau pemikiran-pemikiran manusia. Pada abad pertengahan ini bisa juga disebut dengan abad penggiringan manusia kepada paham doktrin gereja yang membabi buta, yang menyebabkan pola perkembangan umat dan perkembangan pemikiran umat menjadi terbelenggu dan terhenti. Pada ciri-cirinya, yang pertama adalah cara berpikir yang dipimpin oleh orang gereja. Yang kedua, berfilsafat dalam ruang lingkup Aristoteles. Dan yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan
Agusterius, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya pada pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga mengenai apa perbedaan filsafat Yunani kuno dengan filsafat Yunani klasik. Pada kajian filsafat Yunani kuno, pada era itu merupakan suatu era yang mana filsafat Yunani pada masa puncak-puncaknya keemasan, yang mana ditandai dengan banyaknya orang minat terhadap filsafat. Sebab pada era tersebut orang-orang bebas untuk mengekspresikan atau orang-orang bebas untuk mengeluarkan ide-ide mereka tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Pada kajian filsafat Yunani kuno, yang mana di sini di periode ini filsafat lebih menitik beratkan kepada kajian-kajian mengenai alam semesta atau gejala-gejala alam yang bersifat filsafati, yaitu berdasarkan pada akal pikiran manusia dan bukan dari latar belakang dongeng atau mitos-mitos belaka. Sedangkan dalam kajian filsafat Yunani klasik, mereka lebih menitik beratkan kepada kajian mengenai moral, arti makna hidup manusia, dan perpolitikan. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab daripada soal UTS yang dibuat oleh Dr. Muhammad Mas'ud. Sekian dari video saya. Allahumma pikil aqwamit thoriq wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.